Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufti Bisri. Pada kesempatan ini akan memaparkan materi usul fikih dengan judul sumber hukum Islam yang keempat, yaitu qiyas. Jadi sumber hukum Islam menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Sekarang apa itu qiyas? Baik, marilah kita simak penjelasan qiyas. Definisi qiyas adalah menganalogikan suatu masalah, menyamakan suatu masalah yang mana masalah itu belum ada ketetapan hukumnya, baik nas maupun dalil. Menganalogikan masalah itu dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan ilat. Jadi ilat adalah, qiyas adalah menyamakan suatu hukum masalah yang mana hukumnya ini belum ditentukan oleh Al-Quran dan hadisnya. Lah dia disamakan dengan apa itu satu masalah yang sudah ditentukan hukumnya oleh Al-Quran. Itu penjelasan daripada qiyas. Nah, sekarang yang kedua adalah pengambilan hukum melalui qiyas. Jadi qiyas itu adalah merupakan suatu metode menggali dalil dari perkara yang tidak ada nasnya. Yang tidak ada nasnya secara sharih disebut dengan istidlal. Jadi menggali metode ataupun cara menggali dalil dari suatu masalah yang mana masalah ini belum ada keterangan nasnya yang sharih, itu nama disebut dengan istidlal, mencari dalil. Nah, dengan demikian berarti qiyas ini tidak lari daripada nas karena dia dalilnya adalah menginduk satu masalah yang sudah ditentukan oleh nas ataupun dalil. Kemudian yang ketiga, tentang syarat-syarat mengkiaskan itu bagaimana? Jadi syarat-syarat qiyas meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama adanya asal ataupun hukum pokok yang harus jelas dan sudah ada dasar hukumnya dalam Al-Quran, hadis ataupun ijma. Itu syarat yang pertama, harus adanya asal dulu yang disamain ataupun makis alai. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, hukum asalnya tidak boleh berubah ataupun dinasakh. Hukum asal tadi yang dipadanin tadi itu hukumnya belum berubah ataupun belum dinasakh, belum diganti. Kemudian syarat yang ketiga, ilat ataupun alasan hukum yang sama harus ditemukan baik pada asal maupun pada far'u. Jadi yang dipadani dan yang dipadankan itu harus ilatnya, alasannya harus sama. Kemudian yang keempat, far'u ataupun masalah yang baru belum memiliki hukum yang jelas berdasarkan nas ataupun ijma. Yang disamakan tadi itu loh, belum ada ketentuan Al-Quran ataupun hadis. Itu merupakan syarat-syarat daripada qiyas. Kemudian yang keempat, apa contoh qiyas? Contoh qiyas seperti narkotika, yang mana narkotika ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Selain itu, di masa Rasulullah belum ada yang namanya narkotika. Sehingga di dalam Al-Quran, nas Quran ataupun hadis belum disebutkan. Maka kemudian para ulama dan al-ijtihad kemudian menganalogikan narkotika itu, menyamakan narkotika itu sebagai khamr ataupun minuman yang memabukkan, sesuatu yang apabila dikonsumsi mengakibatkan mabuk. Sebab sifat ataupun efek daripada konsumsi narkotika itu sama atau bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan minuman yang memabukkan tadi, yaitu khamr. Sehingga ditarik kesimpulan
bahwa narkotika hukumnya adalah haram karena dia sama-sama memabukkan. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kias itu digunakan ketika tidak ada teks secara eksplisit di dalam Al-Quran dan hadis, namun tetap memerlukan jawaban hukum. Ini adalah bentuk analogi rasional yang menjaga fleksibilitas dan keberlanjutan daripada syariat Islam di dalam menjawab perkembangan zaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sekelumit ini membawa manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.